Enggak. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang bisa disaksikan di puncak barat daya Gunung Merapi. Sepertinya terjadi guguran material dan menimbulkan bubungan debu vulkanik. Ya. Hari ini Senin 13 Maret 2023, angin tetap berhembus dari arah tenggara ke barat laut atau dari timur ke arah barat, dan terlihat di puncak sana kelihatan debu vulkaniknya bergerak dari kanan ke kiri. Dan pemirsa, Anda mungkin bisa menyaksikan di puncak sana, di bagian kubah lava barat daya, di sisi kanan di gambar ini nanti akan kita tunjukkan, akan kita zoom, penampakan bebatuan yang membentuk seperti wajah manusia, atau mungkin kalau kita perhatikan secara lebih seksama begitu, seperti wajah orang tua. Sekarang kita akan coba perbesar atau kita dekatkan dengan di zoom di bagian mana penampakan itu bisa terlihat ya. Jadi ini persis di bagian bawah sebelah kanan kubah lava baru di puncak barat daya. Nah, ini wajahnya, yang sebelah kiri, pipi kirinya ini kurang terlampau jelas ya, tetapi di pipi kanan, hidung, mulut, mata seperti melirik ke sebelah kirinya ya, kalau kita bisa lihat di sini. Apakah ini hanya tafsir interpretasi kita ketika melihat sesuatu di dinding puncak Gunung Merapi atau di kubah lava? Ya, kita tidak tahu, tetapi sulit untuk dihindari interpretasi bahwa itu membentuk seperti pola wajah atau gambar wajah ya, meskipun secara keilmuan ya, kegeologian itu ya ini semata adalah material atau lava yang sudah membeku ya, menjadi batu begitu. Jadi ini sisi menarik dari Gunung Merapi yang sejak Sabtu siang mengeluarkan material dalam volume yang besar dan tercatat sudah meluncurkan berpuluh-puluh kali awan panas guguran. Situasi secara umum di wilayah lereng Merapi masih normal-normal saja ya, tidak ada pengungsian, tetapi semua orang mewaspadai apapun yang terjadi. Oke guys, kita atau saya sekarang bersama dengan orang yang sangat tidak asing di Permerapian, Mas Sudaryono Al-Blitari, channelnya dengan nama yang sama, dan kemarin juga orang yang sama dari Blitar ya. Orang dari Blitar namanya Al-Blitari ya, dari Blitar, orang Kelut juga, dari gunung ke gunung. Nah, Pak Dar ya, atau Mas Dar saya nyebutnya, sudah bertahun-tahun mantau, ngamati banyak cerita yang pastinya pernah dilihat, pernah didengar gitu. Hari ini atau mungkin dari kemarin sih sebetulnya itu ada orang membicarakan soal di bagian kubah lava bagian bawah sebelah kiri atau kanan, kalau dari bawah itu kok seperti ada rupa wajah. Ini fenomena apa ini? Ya mungkin siapapun bisa menafsirkan ya, tafsirannya macam-macam ya. Bagi saya itu ya fenomena alam lah ya. Dan inilah yang disebut dengan misteri Merapi itu ya. Karena Merapi ini penuh misteri ya. Kalau saya, Merapi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini ngasih rezeki ya. Gusti Allah itu ngasih rezeki lewat Merapi ini ya. Kalau orang menafsirkan macam-macam enggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar, dan ini fenomena yang ada di sosial masyarakat kita ya, seperti itu ya.
Kalau saya menanggapi positif, karena apa? Ada kontak batin dengan Merapi. Iya, itu kuncinya. Ada kontak batin dengan Merapi, dan Merapi ini memang rezeki untuk siapapun. Ya, ilmu pengetahuan, wisata, ya banyak sekali cerita di Merapi ini. Diangkat di layar lebar, ya, dan juga jadi ikonik tentang Merapi ini kan banyak sekali. Karena bagi saya, ya Allah itu menciptakan gunung kan istilahnya kan untuk pakunya bumi. Nah, kalau nggak ada pakunya, buminya kan goyang-goyang nih. Iya. Dan Merapi ini spesial karena punya ciri khas erupsi yang 5 tahunan ya, siklus 5 tahunan. Itu ada erupsi, dan kali ini sesuatu yang unik karena siaganya itu lebih dari 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun. Jadi selama saya mengamati Merapi sejak tahun 92 sampai sekarang ini, ya baru kali ini status siaga ini cukup lama ya. Panjang, dan masyarakat di sini sudah biasa lah. Ada namanya awan panas. Biasa itu maksudnya mereka juga punya pengetahuan mitigasi ya? Iya, secara kearifan lokal masyarakat sangat paham lah ya. Sangat paham ya, melakukan aktivitas seperti biasa, yang ngarit ya. Namun bawa alat enditolki ya untuk memantau sinyal Merapi itu dan melihat tanda-tanda alam. Jadi kalau di sini menggabungkan antara saintifik ya, analisa dari dinas yang berwenang BPWTKG dengan juga kearifan alam. Saya yakin dengan kolaborasi seperti ini ya, mitigasi bencana secara alamiah ya. Ya. Untuk pengurangan kombinasi ya, teknologi keilmuan dan kearifan lokal. Dan yang menarik lagi di sini adalah mitologi Merapi ini kan unik-unik ini. Merapi ini kan penuh dengan mitos, misteri. Dan sekarang warnanya juga hitam ya. Warna hitam itu warna misteri itu. Iya. Dan ini kan hitam ini. Ya, oke. Jadi soal rupa wajah gambar itu interpretasi ya, masing-masing. Biasa aja lah. Menurut saya itu fenomena sosial dan kita sikapi secara arif. Artinya orang yang menafsirkan seperti itu ada kontak batin dengan Merapi itu ya. Biarkan saja. Biarkan saja, nggak apa-apa lah. Itu bagian dari dinamika yang ada di masyarakat kita. Ya kita bijak ya bagaimana mensikapi Merapi ini. Ya Merapi di saat lagi fase membangun seperti ini ya, rumah yang baru. Ya kita kalau memang mengkhawatirkan ya kita menyingkir gitu aja. Kalau memang seperti ini ya kita sikapi bagaimana kita ya nggak usah terlalu dekat lah ya. Nggak usah terlalu dekat. Ya, cara aman kita patuhi, dan juga jangan dilupakan juga ya mbah-mbah ini kan yang tinggal di sini kan sudah sangat akrab dengan Merapi. Jadi saintifik ya, analisa dari pengamatan kita juga harus patuhi itu, dan juga pesan-pesan kearifan lokal dari mbah-mbah sini. Nah, kira-kira Mbah gimana Merapi? Oh nggak popo, nggak apa-apa. Kalau berbahaya gimana? Ini ku wonten tondo-tondo nih. Nah, tondo-tondo itu yang kita harus tahu. Apakah ada binatang yang turun ya, atau mungkin suasananya hawannya panas, atau terdengar suara gemuruh. Nah, itu sangat paham lah ya, sangat paham. Dan sekali lagi Merapi ini penuh dengan misteri. Tergantung bagaimana kita menyimak misteri itu. Ya. Salah satunya yaitu tadi ada yang menginterpretasikan bentuk batuan yang sudah membeku itu seperti rupa wajah kakek-kakek atau orang tua. Tidak apa-apa. Ya. Kata Pak Dar tadi berarti ada kontak batin dengan Merapi, dan itu memberi pesan kepada kita supaya waspada. Oke, terima kasih Pak Dar. Terima kasih semuanya. Mantap. Yang jelas Merapi rezeki ini buat siapa saja ya. Kita mungkin dapat pemantauannya, dapat pengembangan pengalamannya, pengetahuan juga, vulkanologinya. Teman-teman yang ada di sini bisa. Ini materialnya tambah loh, depositnya banyak ini. Yang dan terus-menerus ya material terus ya. Nanti ini dibagi rata lah itu. Ya, ada pasir, abu, ya, semacam-macam lah ya. Baik. Itu senior, pengalamannya banyak dari tahun 2000-an ya. Itu sudah 92. Letusan di Turgo itu sudah. Jadi jangan ragukan. Pak Dar alias Sodaryono Al Blitaris.